Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung atau menguji Pirate Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita ketahui caranya, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar uji Pirate Sample T-Test ini. Yang pertama, uji Pirate Sample T-Test bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Yang kedua, data yang diuji adalah perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah diberikannya suatu perlakuan. Yang ketiga, Pirate Sample T-Test merupakan uji statistik parametrik. Dan jika uji yang kita lakukan atau data yang kita uji tidak berdistribusi dengan secara normal, maka dianjurkan untuk menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu dengan uji Wilcoxon. Nah, syarat pengujiannya sebelum melakukan Pirate Sample T-Test, yakni yang pertama data berdistribusi secara normal, yang kedua skala data, interval atau rasio. Langsung saja menuju ke contoh kasus penyelesaiannya. Seorang guru ingin mengetahui apakah pembelajaran etnomatematika dapat meningkatkan pemahaman konsep geometri siswa kelas 4. Untuk itu, sampel yang terdiri dari 13 siswa tersebut diberikan tes awal sebelum diberikannya pembelajaran etnomatematika. Nah, setelah dilakukan eksperimen atau penerapan etnomatematika selama 3 bulan, maka guru tersebut melakukan tes akhir. Nah, berikut hasil data perbandingan pretest dan posttest siswa yang telah saya input dalam Microsoft Excel. Yakni pada awal terdapat sekian dan pada akhir. Langsung saja kita kembali ke PDF. Yang pertama harus kita lakukan yakni melakukan uji normalitas. Sebelumnya harus kita input dulu datanya ya teman-teman ke aplikasi SPSS-nya, yakni klik variabel view, pada kolom name kita berikan tulisan atau input pretest, dan di bawahnya kita input juga posttest. Angka desimalnya pada kolom desimalnya kita ganti dengan 0 karena pada hasil belajarnya tidak ada yang memiliki desimal. Lalu kemudian kita bisa menuju ke data view. Kita copy hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberikannya pembelajaran etnomatematika. Lalu kita paste ke SPSS. Nah, data telah terinput ya teman-teman. Lalu kita tadi ingin menganalisis uji normalitasnya. Iya, kita uji dulu normalitasnya, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas, maka kita dapat memilih analyze, descriptive statistik, lalu pilih explore. Kita masukkan variabel pretest ke dependent list, variabel posttest juga ke dependent list. Lalu kita klik plot, kita cek list normality plot with test, kita continue dan oke. Oke, sudah kita dapatkan outputnya. Lalu kita dapat melihat di sini ada tabel test of normality. Nah, kita kembali ke PDF. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal,
Dan jika nilai signifikansi lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi secara tidak normal. Pada output kita dapat melihat di tabel test of normality pada kolom Shapiro-Wilk. Kenapa kita menggunakan Shapiro-Wilk? Karena sampel yang kita gunakan hanya berjumlah 13 siswa. Maka itu kurang dari 50, sehingga kita harus menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, pada hasil pretest didapatkan nilai signifikansi 0,822 dan pada posttest didapatkan nilai signifikansi 0,221. Maka 0,822 dan 0,221 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Nah, ketika data sudah berdistribusi normal, maka kita dapat melakukan uji Paired sampel t-testnya ya teman-teman. Lanjut, kita uji paired sampel t-testnya dengan cara klik analyze, compare means, lalu paired sampel t-test. Nah, terdapat tabel dialog, variabel pretest kita masukkan, lalu variabel posttest kita masukkan ke variabel 2. Kita pilih option, kita lihat ya benar kita menggunakan kepercayaan sebesar 95%. Klik continue lalu OK. Nah, pada kolom t-test ini terdapat 3 tabel, yakni yang pertama adalah paired sampel t-test statistik. Paired sampel t-test statistik ini adalah statistik deskriptif dari data yang kita masukkan atau input. Nah, kita bisa fokus pada kolom min atau rata-rata ini, bahwa rata-rata pretest didapatkan hasil sebesar 73,46 dan data posttest didapatkan rata-rata sebesar 81,54. Secara rata-rata nilai siswa meningkat. Akan tetapi apakah signifikan? Karena yang kita lihat di sini nanti signifikansinya. Pengambilan keputusan paired sampel t-test itu dilihat dari nilai signifikan totality-nya. Nah, sebelum itu kita lihat pada tabel paired sample correlation. Paired sample correlation ini jika kita lihat ialah menguji ada atau tidaknya hubungan antara pretest dan posttest yang telah kita laksanakan. Berikut dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai signifikansi dari korelasi tersebut kurang dari 0,05, maka data yang kita input memiliki hubungan yang signifikan. Dan jika data signifikansi dari pengujian korelasi atau hubungan itu lebih dari 0,05, maka data yang kita input tidak memiliki hubungan yang signifikan. Oke, langsung kita cek bahwa nilai signifikansi pretest dan posttest yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka data yang kita input memiliki hubungan signifikan atau memiliki korelasi. Nah, yang selanjutnya ialah kita dapat fokus kepada tabel paired sampel t-test. Pada paired sampel t-test ini dapat kita lihat yakni signifikansi totality-nya ialah 0,000. Nah, berikut dasar pengambilan keputusan uji paired sampel t-test, yakni jika nilai signifikansi totality kurang dari 0,05,
maka terdapat perbedaan pemahaman konsep geometri siswa kelas 4 sebelum dan sesudah diberikannya pembelajaran etnomatematika. Akan tetapi, jika nilai signifikansi Tootailet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep geometri siswa kelas 4 sebelum dan sesudah diberikannya pembelajaran etnomatematika. Bisa kita lihat bahwa nilai signifikansi Tootailetnya ialah 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep geometri siswa kelas 4 sebelum dan sesudah diberikannya pembelajaran. Nah, maka ada perbedaan ya teman-teman antara sebelum dan sesudah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat Pirate sampel statistik. Kita lihat hasil statistik deskriptifnya, yakni nilai minnya rata-ratanya ialah 73,46 sebelum diberikannya pembelajaran etnomatematika, dan sesudah diberikannya pembelajaran etnomatematika nilai siswa berubah menjadi rata-ratanya sekitar 81,54. Maka terdapat perbedaan yang signifikan di mana pembelajaran etnomatematika meningkatkan pemahaman konsep siswa. Dengan demikian kita telah mendapatkan kesimpulannya, maka video ini telah berakhir sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa belajar dan berlatih terus. Terima kasih.